Halo Sobat Gajah Sumatera, di sini aku Raffi dari Forestation FKT UGM. Nah, pada kali ini aku bakal bawain bincang konservasi. Ini adalah konsep baru dari Forestation FKT UGM. Nah, pada edisi pertama, bincang konservasi ini akan membawakan mengenal lebih jauh tentang 4K Yogyakarta sebagai wadah pendidikan konservasi. Nah, pasti teman-teman juga kepo nih, apa itu 4K? Terus siapa aja yang eh, membawakan terkait 4K ini, terus kegiatannya apa aja, terus perannya di bidang konservasi itu apa. Nah, di sini pada sore ini aku ditemanin dari teman-teman 4K dengan sangat-sangat bergembira nih kayaknya dengan outfit yang sangat-sangat Gila. gila lah, euforianya juga sangat bisa terasa sampai saat ini. Nah, ini di sini pada sore ini mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan saya Wayne Rooney. Saya Darwo Haji Saputro. Saya dari 4K, dari founder ya, dari founder 4K, kemudian juga ditemenin sama Halo, aku Fidel. Aku di 4K jadi lead bank, penelitian dan Bang. pengembangan. penelitian dan pengembangan. Nah, untuk sore ini Mas, ini kenapa kau milih untuk memakai jersey MU Mas? Biar menyesuaikan ya. Sebenarnya yang pertama mungkin karena stok baju juga udah Stok menipis baju ya, nipis. Kemudian yang kedua juga pas banget kan lagi juara ya. Abis ini. kemarin habis Jadi juara nih. vibes-nya tuh masih kerasa lah. Oh, Mumpung oke oke oke. punya jersey-nya meskipun udah Chevrolet-nya udah ganti ya sebenarnya. Ganti. Makanya udah hitam nih. Akhirnya yaudah deh dipakai aja. Terus kemarin tuh kebetulan banget pas MU menang kan. Kita tuh dapat penyu mendarat. Iya. Nah, Oke. jadi wah momentum banget nih, apa gara-gara MU ya jadi penyunya mendarat. Oh, berkah dari kemenangan Berkah MU dari di MU. FA nih bisa Yoi, dapat kayak gitu. penyu. Dapat penyu. Makanya kayaknya ngobrolnya santai sama teman-teman KP3, tak pakai aja lah. Sekalian kan MU kan untuk menggoreng media kan. Bisa mau menang kalah tetap bisa kegoreng ya Mas ya MU ya. Tetap asik lah MU. Apalagi kemarin ngalahin Manchester City. Betul, Wah, rival keren sekota banget. kan. Rival sekota. Oke, karena euforianya sampai terasa nih, sampai saya pun juga ikut gerah dengan kemenangan MU sampai sekarang ini. Nah, mungkin untuk mengawali ini Mas, aku mau nanya nih Mas, apa sih itu 4K itu sendiri Mas? Ya, jadi 4K itu pada awalnya memang sebuah pergerakan ya, pergerakan teman-teman mahasiswa sama lah kayak teman-teman semua yang sekarang ada di KP3 juga. Kita coba untuk bergerak lebih dalam lagi ke konservasi dengan cara kita membuat sebuah forum relawan pada waktu Oh, itu. oke. Dan memang momentumnya itu pas pandemi. Jadi kan pandemi itu tuh kita bosen ya, ada namanya peraturan untuk di rumah aja, terus juga kita tidak bisa mengeksplor luar lebih jauh kayak gitu. Kita memang orangnya tipenya dari teman-teman founder itu tipenya kayak bukan nakal ya, tapi lebih ke liar. Liar dalam artian pengen keluar Pengen gitu. keluar. Maksudnya kayak sumpek lah di rumah aja, apa sih kok kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita coba menilik lagi bahwa sebenarnya kebetulan juga latar belakang kita biologi konservasi. Oke. Yuk kita coba main ke konservasi, terkhususnya konservasi penyu. Karena waktu itu juga aku sebagai tim dari herpetofaunanya di universitasku kayak gitu. Di biologi ya Mas. Mungkin biologi. mau nanya nih Mas, gimana founder-founder ini bisa terkumpul terus akhirnya membentuk 4K dan dari Masnya sendiri kenapa terbesit penyu untuk diambil di konservasi itu? Ya karena dulu saya ketua dari divisi herpetofauna juga kayak gitu, terus sering banget diskusi dengan pihak konservator yaitu Pak Sarwidi. Karena dari situ sudah terjalin ya. Terus akhirnya pas pandemi tadi kita pengen nyoba nih, terus karena nggak terlalu banyak pertimbangan, nggak terlalu banyak rencana, ya udah kita mulai dulu aja. Kita coba pergerakan dulu dari kita dulu. Maksudnya waktu itu tuh cuma berempat. Kita mulai dulu aja deh dengan diskusi pendampingan program, baiknya seperti apa secara biologinya dengan kemasyarakatannya seperti apa kayak gitu. Waktu awal-awal nggak ada kendala sama sekali Mas dari pro kontra dari masyarakat waktu ada kegiatan itu? Kalau pro kontra dari masyarakat kita kan fokusnya ke Pak Sarwidi ya. Jadi memang Pak Sarwidi ini sangat-sangat terbuka akan
teman-teman mahasiswa yang mau membantu beliau. Jadi tidak ada terlalu banyak kontra sih. Cuma paling repotnya di kitanya karena jaraknya jauh. Jadi gitu kan. Jadi tadi kembali lagi karena kita modelannya mungkin dalam kutip liar ataupun nekat gitu ya. Jadi jarak itu jadi tidak jadi bukan jadi sebuah pertimbangan lah buat kita semua. Ya kita coba terus sering ke sana. Akhirnya juga kita menggait teman-teman yang lainnya, nggak cuma 4 orang itu. Kita waktu itu ajak teman-teman KP3 juga, beberapa ketua dari KP3H itu juga sempat di sana kegiatan, bahkan jadi pengurus hariannya kami juga. Oke. Kalau dari Mbak Fidel sendiri juga termasuk founder dari 4K ini atau masuk dalam periode udah waktunya 4K berjalan? Udah waktunya 4K berjalan. Oh. Ya, jadi kebetulan tertarik gitu. Sebenarnya udah dari lama pengen join ke 4K, tapi karena kendala rumah jauh. Ya. Jadi rumahnya di mana, Mbak? Ini, Mbak? Ya, nggak jauh sih, cuma di perbatasan Jogja Magelang. Oh, oke. Itu jadi ada kesempatan waktu tiba ngekos ya udah join aja gitu. Oke, berarti ini karena juga karena sama dari jurusannya juga ya Mas, terus akhirnya bisa jalan. Dan kenapa harus penyu yang diambil untuk konservasikan? Iya, sebelum tadi ya karena kita juga mengenal kan, sudah punya relasi yang baik dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, pemikiranku ketika aku jadi divisi herpetofauna gitu ya, jadi ketua divisi herpetofauna, merasa kesulitan untuk mencari objek konservasi terkhususnya mungkin tes studi nata. Oke, ya. Karena kan aku juga belum menguasai yang namanya kayak kura-kura dan segala macamnya. Terus kayaknya penyu ini punya potensi yang cukup baik untuk teman-teman mengenal kayak gitu. Melihat juga konservasi penyu di Jogja itu banyak yang belum kenal. Padahal banyak banget titik-titik konservasi penyu. Nah, ini kan celah ya untuk bagaimana kita juga campaign lah awareness ke teman-teman semuanya, nggak cuma mungkin akademisi tapi umum juga bisa kenal. Oke, terima kasih banyak Mas. Nah, berarti teman-teman pasti juga baru tahu nih kalau di Jogja ternyata jadi tempat untuk transitnya penyu. Betul. Apalagi buat bertelur juga. Nah, itu pasti juga jadi informasi buat teman-teman untuk bisa menarik teman-teman juga untuk datang mungkin nantinya. Untuk tempatnya di mana Mas itu, Mas? Tempatnya kita di Konservasi Penyu Pantai Pelangi, itu nggak jauh dari landmarknya Jogja lah. Kalau orang wisatawan taunya Parangtritis, ya kita nggak jauh dari situ. Ya sekitar 10 menitan lah. Kalau jalan kaki ya setengah jam. Setengah jam. Oke, siapa tahu teman-teman mau jogging-jogging kecil juga dari Parangtritis ke Pelangi itu juga bisa. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku mau nanya ini Mas. Sebenarnya udah sempat disinggung sama Masnya juga gimana sejarah terbentuknya dari itu sendiri, dari 4K itu sendiri. Nah, itu aku mau nanya terkait kegiatan dari 4K sejauh ini itu udah sampai sejauh mana sih Mas dalam bidang konservasi itu sendiri? Iya, kalau kegiatannya 4K itu macam-macam ya, ada apa aja ya? Ada bersih pantai. Bersih pantai. Rutin kita lakukan setiap bulan mesti ada. Terus yang jelas ada patroli penyu yang sekarang lagi kita lakukan. Itu karena masih musim ya, masih sampai Juni. Kemudian penanaman pandan laut dan apa lagi ya? Edukasi. Ya, edukasi. Edukasinya. Oke, tapi bentuk edukasinya kepada khalayak luas itu kayak gimana Mas dari 4K? Kita untuk edukasinya hampir keseluruhan program itu pasti akan ada edukasinya ya. Maksudnya semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Jadi nggak sebatas sebuah kegiatan yang mungkin FOMO gitu ya. Oh, lagi tren nih, mungkin Pandawara lagi bersih pantai dan segala macamnya. Tapi kita coba mengambil sisi lainnya, dalam artian bersih pantai sudah banyak movementnya. Tapi gimana kita fokus dengan kondisi permasalahan sampah di Jogja. Bagaimana kita coba memperkenalkan pemilahan sampah, tapi khususnya di laut. Jadi kita tidak hanya antusiasmenya saja, tapi juga ada value yang mereka bawa. Meskipun pada akhirnya mereka bisa menerapkan di rumah atau di kos, ya itu tergantung pribadi kan. Yang penting kita sudah menyampaikan itu. Dan semua program kurang lebih pasti ada tujuannya. Salah satunya ya program patroli penyu. Nah ini kan ada pinnya. Ada penyunya. Jadi nanti di sini ada bintang FA juga kan. Jadi kalau patroli penyu kita juga melakukan evaluasi, pengembangan juga kan.
Jadi kayak teman-teman nih bebas nih mau patroli penyu di tempat kami, tapi mungkin harus ada kayak identitas Ya. sebagai pembeda mungkin kita adalah penyelamat daripada para pemburu tadi. Kan masih ada ya kasus perburuan telur penyu di sana. Ya, masih banyak ya, Masih ada. Bahkan tanggal 10 Mei kemarin ada kasus Oh. pencurian telur penyu kayak gitu. Masih banget ya Mas terkait ada Masih. pencurian penyu itu sendiri. Oke, itu kegiatannya terdengar sangat asik Mas nih Mas. Kayak tadi kayak ada patroli, itu juga dijalankannya pada bulan Maret, April sampai Juni. April sampai Juni itu tiap tahun pasti. 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 Tiap tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Dan itu dari teman-teman yang ikut di patroli itu kegiatannya ngapain aja Mas biasanya Mas? Jadi patroli itu sebenarnya kita tidak memfokuskan teman-teman ketemu penyu ya. Oh, oke. Takutnya jadi kayak kecewa gitu loh. Ya. Kalau misalkan kalian ikut patroli kalian ketemu penyu nanti kan takutnya garansinya apa nih kalau Iya. misalkan ketemu penyu kan repot kan. Daripada kayak gitu jadi kita lebih memperkenalkan bahwa ini loh suka dukanya konservasi. Tidak hanya sebatas kita mungkin melepaskan tukik, Oke. tapi ada perjuangan lain kayak kita harus jalan kaki malam hari belum tentu ketemu penyunya, syukur-syukur kalau ketemu memang rezekinya dia kan kayak gitu. Jadi kita membangun empati publik terhadap konservasi, Oh, lebih ke arah situ sih. Jadi mau jalan malam nggak ketemu apapun ya udah itu adalah resiko kita Dari semua patroli. dan resiko konservator dulu sudah Iya. mengalami itu. Jadi Oke, kita oke. saling istilahnya kita saling mengenal lah terhadap konservasi. Oke, berarti kayak ini ya Mas, kayak MU dapetin piala FA nih. Iya, Berarti betul. susah payah bangun jatuh bangun jatuh. sih. Sampai sekarang masih belum bisa naik lagi nih Mas, kayak zaman Sir Alex nih. Belum. Oh, belum bisa. Oke. Dan ternyata juga jackpot nih kemarin waktu dia menang di Piala FA dapat juga teman-teman, dapat penyu. Nemu penyu waktu bertelur juga. Kebetulan kemarin 5 sarang ya Malah 5 sarang. dalam satu malam. Jadi itu kayaknya euforia juga Euforia. ya. Euforia. Yang pertama pas aku lagi di base camp, memang. Oke. Tapi bukan jadwalku PIC ya. Jadi aku tahu nih kayaknya orang ini hoki. Karena aku kan. Terus habis itu ternyata beneran dapat kan. Iya. Terus besoknya mendarat 5 sarang penyu. Jadi mungkin si penyu itu ya euforia juga sama kan MU menang. kemarin terus akhirnya mendarat 5 kali ya. Apa orang yang tadi dianggap dari Mas dari hoki itu apakah dia fans MU? Nah, itu juga jadi tanda tangan teman-teman. Konspirasi, Mas. Tanya-tanya sih ini. Konspirasi. Nah, konspirasi kayaknya. Nah, mungkin jadi keberkahan MU ini juga memberikan keberkahan juga ke teman-teman 4K untuk mendapatkan sarang penyu, teman-teman. Jadi bagi fans MU jangan kecewa karena kalian juga memberikan berkah untuk kita semua. Oke, terus tadi juga ada terkait pemilahan sampah. Iya. Nah, dari skema pemilahan sampahnya sendiri ini bagaimana dari teman-teman 4K untuk bisa terjun ke teman-teman halayak, memperkenalkan juga, mempraktekkan mungkin, terus dari sampahnya mau dibawa kemana. Nah, itu juga mungkin teman-teman juga kepo terkait itu, Mas. Iya, sebenarnya tugasnya kita itu kan memberikan edukasi ya, dan tidak hanya 4K saja sih, maksudnya banyak sekali NGO dan LSM yang sudah speak up tentang pemilahan sampah, baik di Jogja ataupun di luar Jogja ya. Udah banyak banget, cuma kita mengambil peran di laut juga, terus juga sampah laut di Jogja ini juga kurang terdengar suaranya, tapi ya permasalahannya juga tidak kalah menakutkan dibandingkan sampah yang ada di kota. Jadinya kita coba untuk menerapkan itu juga, beda-beda platform aja. Mungkin teman-teman mainnya di kota, kita di pantai. Oke. Terus terkait bagaimana pengolahannya, kita lebih ke ini dulu sih. Pertama kita melakukan pengarsipan data bahwa jenis-jenis sampah apa saja sih yang ada di sana. Kemudian sampah-sampah mana saja yang bisa didaur ulang. Dan itu kita juga sampaikan ke publik. Syukur-syukur memang kita istilahnya terekap tepat waktu lah. Dalam artian mungkin tahun ini kondisinya segini. Karena tahun kemarin tuh kita belum sempat merekap datanya karena cukup banyak kegiatan bersih pantai gitu. Nanti dari situ baru kita cari yang namanya mungkin bukan tengkulak ya, pengepul sampah kan banyak ya, masih istilah ekonomi sirkular. Itu kan sebenarnya udah lama banget, kayak mungkin mohon maaf kayak pemulung ataupun
pengepul sampah itu udah banyak, cuma baru di branding lagi di saat ini. Jadi sebenarnya sudah banyak, tinggal bagaimana kita tidak malu lah untuk memperkenalkan pekerjaan tersebut yang memang itu bisa dikatakan sekarang kan green jobs ya, orang bisa menyebut kayak gitu. Oke. Mungkin untuk itu tadi juga sangat jadi PR juga untuk teman-teman bisa mau untuk melakukan hal itu karena mungkin teman-teman juga yang mau ikut terlibat tuh juga dikit mungkin ya Mas ya untuk masa sekarang apalagi masa digital kayak gini. Nah, terus dari 4K sendiri gimana sih cara untuk menarik masa biar ikut terlibat dalam itu tuh gimana cara menggencarkannya itu Mas? Gimana aku memprovokator orang? Kalau kemarin itu biasanya kita sesuaikan dengan tema-tema bulan yang ada. Misalnya waktu itu ada Hari Kartini, kita pakai kebaya apa itu bulan? Berkain, Ya, berkain. Berkain. Itu salah satu daya tarik bagi teman-teman yang pengen ikut gitu. Kemudian bisa juga menggandeng dari komunitas-komunitas lain. Oke. Gitu. Itu sih. Nggak repot Mas itu Mas? Waktu Hari Kartini pakai batik tapi kita juga bersih-bersih. Repot sih karena bukan repot ya, lebih ke ini sebuah apa ya, bukan budaya mungkin ya, budaya baru buat kami. Maksudnya budaya itu kan sesuatu yang sering ya. Jadi biasanya cuma pakai jeans atau apa, tiba-tiba pakai kain kan, itu kan juga agak sedikit kaget. Cuma di sini kita akhirnya jadi belajar ya, teman-teman dari PH juga ya, PH 4K dan yang umum juga. Wah ini menarik, maksudnya kayak berkain ini tidak jadi sebuah paksaan, kayak asik juga ya style kayak gini. Jadi kita menyelipkan unsur kebudayaan dengan konservasi itu ya dengan hal-hal seperti itu mungkin. Jadi kita lebih ke explore ya, dalam artian teman-teman punya ide apa nih, teman-teman PH, Mas kayaknya seru nih berkain, kayak gimana tuh ya, kayak gini cuma pakai kain. Bahkan kemarin pun ada yang nggak punya kain, dia pakai sarung. Bener-bener pakai sarung. Jadi kan ini kayaknya sarung deh. Iya emang sarung, saya nggak punya kain. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Jadinya ya udah, maksudnya akhirnya belajar tapi salah itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Gitu. Jadi sama-sama belajar ya Mas di sini. Walaupun itu mungkin dia habis dari sholat langsung ke pantai subuh-subuh. Mampir di masjid. Di bawah dompet dibalikin mungkin bisa. Oke. Terus itu kan dari Mas Mbaknya sendiri untuk cara gimana cara narik teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tertarik, nah terus ingin bergabung dan terlibat dalam kegiatan 4K itu gimana sih caranya Mas Mbak? Ya kalau misalkan tergabung dalam ada banyak ini ya, banyak part ya yang kita tentukan, dalam artian memang belum tertulis gitu ya. Kayak misalkan ada yang namanya pengurus harian, memang itu ada yang namanya open recruitment-nya. Kemudian ada juga yang mungkin volunteer sedikit atau semi terikat, mungkin teman-teman patroli kayak gitu, sama volunteer yang cukup bebas dalam artian mungkin bisa ikut kegiatan yang diselenggarakan 4K tapi untuk umum. Jadi kita menyebut teman-teman ya bisa dikatakan meskipun tidak tergabung di patroli ya, teman-teman adalah volunteer, dalam artian kan terlibat juga, mungkin tidak intens kayak gitu. Dan ya memang jujur dari kita belum bisa intens dalam artian buat program mandiri, karena kita juga harus mendampingi teman-teman yang berkolaborasi dengan kita. Kayak misalkan dari komunitas apa pengen buat kegiatan, ya yang mendampingi ada teman-teman 4K kayak gitu. Jadi memang kadang pada nanya ya, kapan 4K buat kegiatan nih? Ya kalau kosong kita akan buat kegiatan, tapi kalau enggak ya kita mendampingi teman-teman yang berkegiatan. Kegiatan dulu ya Mas. Gitu. Oke. Terus bagi teman-teman nih yang tadinya juga mungkin dari 4K sendiri itu udah berkolaborasi dengan mitra apa aja sih Mas sejauh ini? Ya, yang pasti kalau dari aku sangat sangat mengapresiasi sama teman-teman yang punya konsistensi. Dalam artian kayak gini, kayak teman-teman KP3H ya. Dari awal terbentuk tahun 2020 sebenarnya 4K terbentuk, tapi 2021 kita mencoba untuk pembuatan pengurus harian. Nah itu yang terlibat adalah teman-teman KP3H yang pertama ada, kemudian teman-teman KSH, yang biologi UGM kayak gitu, kemudian juga dari teman-teman ISI dan segala macamnya. Jadi kita tetap merajut teman-teman yang tadi udah konsisten, teman-teman yang memang
pengen belajar nih, istilahnya kayak gini, kita akan repot sekali menarik orang yang tidak mau bergerak ketimbang kita menarik orang yang mau bergerak, karena kalau dia mau bergerak akan mudah sekali gitu loh. Yeah. Ya ayo, nggak usah terlalu banyak effort dari teman-teman 4K kayak gitu. Nah itu yang kita terus rajut lah ke teman-teman KP3, KSA, teman-teman isi kayak gitu. Dan sekiranya teman-teman yang lain mau bergabung, kita ya tadi mengapresiasi teman-teman yang mau berkonsisten. Ketika memang serius, ya kita akan serius juga untuk yuk berarti teman-teman serius nih, kita benar-benar benahi konservasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih kayak gitu. Berarti itu dari foundingnya dari 4K sendiri ya Mas, terakhirnya terus merajut satu persatu akhirnya sampai berjalannya 4K sampai sejauh ini. Betul. Ngomong-ngomong udah berapa tahun Mas 4K berdiri? Kurang lebih mau 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti dari masa pandemi, benar-benar dari masa pandemi. Yang harusnya kita di rumah, ini Mas Daru malah bikin nekat untuk tetap menjalankan 4K. Nah, karena kita udah ngobrol cukup panjang Mas, mungkin ada minum Mas Yanto. Mas Yanto ini orang mana? Mas Yanto ini orang mana ya Mas? Orang mana Mas Yanto? Monggo. Mungkin ini Asli Jogja. asli Jogja Mas Yanto nih. Yanto-nya ada panjangan Mas? Enggak Mas? Mas Yanto ada Mas panjangannya. Apa? Yanto. Jangan Mas. Karena keseringan ngobrol sama bapak-bapak nih saya nggak ke bawah jadi kayak gitu. Masuk ke tongkrongan pos ronda ya. Mas ronda tiap malam begadang Mas itu. Buat saya juga soalnya pengen bergabung nih Mas di Patroli Penyu. Jadi saya dari sekarang udah mulai gabung-gabung sama bapak-bapak pos ronda dulu nih biar bisa begadang buat Patroli Penyu. Oke. Untuk kalau misalkan kita mau ikut terlibat. Nah, itu biasanya kita bisa media informasinya itu lewat mana ya Mas dari 4K sendiri? Kalau kita lewat Instagram. Instagram pastinya. pasti. Iya. Oke. fokusnya memang di Instagram. Instagram. Website masih belum jalan. Website ada, cuma belum benar-benar apa ya, jalan ini. Iya, belum benar-benar aktif banget gitu lah. Kita fokusnya ke Instagram karena semua orang bisa akses gitu. Sama dulu sebenarnya Facebook ada, cuma ada kesalahan dari foundernya. Jadi waktu itu kan memang untuk pembuatan Instagram dan Facebook udah jadi satu kan. Iya. Terus iseng lah pas awal pendirian 4K Facebook, 4K maksudnya. Terus ngelihat Facebooknya kan, aku coba mengubah tanggal terbentuknya. Kan buat di tahun 2020 habis itu diblokir. Cukup umur. Sampai sekarang nggak bisa balik lagi. Masih 4 tahun. Saya untung ya evaluasi lah, akhirnya Facebooknya nggak jalan, fokusnya di IG. Oke. Dan gitu informasinya pasti update terus ya Mbak? Oke. Mungkin di siap. dulu. Mas Ini ngaduknya Yanto pakai tangan kiri atau tangan kanan ini? Mungkin kayak pakai tangan kiri Mas. Kita dua tangan. Pakai tangan kanan dong Mas. Pakai tangan kanan. Terus muternya cukup 270 derajat aja Mas. Terus balik lagi. Nggak muter ya? Ya muter. Mungkin di depannya ada polisi atau gimana? Kayaknya iya. Ada. Tadi sempat nggak bawa SIM sih. Jadi putar balik lagi Mas. Gitu. Oke. Mungkin gimana rasa dari buatan Yanto Mas? Rasa sih ini buatan adukan tangan laki-laki banget lah. Manis sekali. Manisnya agak sepet mungkin mas-masnya tadi ya. Oh, Yanto tadi. Tapi rasanya oke sih. Dari banyak gimana Mbak? Ini kayaknya ini nggak tahu sama ya, nih. nguduknya tadi ke kiri atau ke kanan ya? Kanan. Oke, pantesan. Jadi aku imbangin ke kiri ya. Oh, oke, boleh. Biar nggak berat sebelah nih. Iya. Oke. Oke Mas, nah ini mau nanya, kalau bagi teman-teman yang pengen banget kerjasama sama 4K ini, kita harus hubungin kemana ya Mas? Ya kalau mau kolaborasi kayak gitu sebenarnya bisa langsung chat DM di Instagram ya, karena sejauh ini memang adminnya juga pas respon kayak gitu akan ditanggapi.
kalau misalkan mau lebih jauh lagi terkait bagaimana teknis kolaborasinya, pasti kita nanti akan arahkan ke kontak humasnya. Oke. Sebenarnya di link bio IG pun sudah ada ya, kayak gitu. Jadi mau DM dulu ataupun langsung ke kontak humasnya itu bisa banget. Kayak gitu. Kalau kerjasamanya kita harus bikin proposal atau nanti ada formnya sendiri, ya itu gimana? Karena aku pada awalnya kan 4K ini memang belum ke tahap yang ini ya, yang terlalu birokratis banget ya. Jadi lebih ke menjadi wadah buat teman-teman kalau memang mau kerjasama dan segala macamnya, nggak repot-repot buat proposal dan segala macamnya. Jadi yang penting itu bisa berjalan dan kami pun bisa menjelaskan tentang konservasi itu seperti apa terkait pendidikan konservasi tadi ya. Dan mungkin ada format untuk pengiriman surat itu lebih ke nanti kayak desa kalau memang bisa hadir memberikan speech-nya untuk pembuka kayak gitu. Nah, hanya itu saja sih, tapi dari kami tidak ada yang kayak kerjasama sama Forky harus buat proposal rinci dan semuanya, enggak. Yang penting teman-teman tuh jelas kegiatan kita mau ini bisa atau enggak, terus kalau enggak kita dari Forky akan mengatakan seperti apa. Lebih ke diskusi dua arah sih. Terus nanti kalau misalkan nggak bisa jelas di sosial media, kita biasanya menyarankan untuk ketemu langsung karena kan beda ya feelnya ya, untuk gimana sih baiknya kayak gitu. Dan itu semuanya langsung Mas Daru yang take over? Enggak juga. Ya tetap ada teman-teman juga. Ada teman-teman juga. Makanya kalau aku bisa ikut ya aku ikut. Oke, jadi teman-teman yang mau minat hubungi 4K juga langsung hubungin Instagram di sini. Di sini Instagramnya. Nggak susah kan? Nggak susah, editor. Di sini. Bisa. Lagi ke sini. Oke. Nyisuin kamu Mas. Oke. Nah, terus ini Mas pertanyaan terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Kendala apa yang sejauh ini jadi istilahnya kayak penghalang 4K lah, bukan penghalang sih, kayak ya rintangan yang dihadapi 4K sejauh ini tuh apa, dan mungkin udah dari 4K sendiri itu kayak gimana sih bentuk untuk menghadapi kendala tersebut? Mungkin dari sudut pandang ini dulu ya, yang masih baru ya. Nggak baru-baru banget sih, udah 2 tahun. Mungkin sudut pandangku sebagai yang masih mahasiswa gitu kan, saya belum ada waktu slow lah saya gitu. Dari waktu. Tapi ada untungnya karena 4K itu kegiatannya kebanyakan weekend. Jadi bisa jadi pelarian gitu. Kita yang berkutat dengan mata kuliah yang sulit lah misalnya. Tapi sejauh ini juga untungnya teman-teman 4K itu kerjasamanya bagus karena saling backup satu sama lain gitu. Dan juga teman-teman volunteer yang lain, teman-teman yang ikut patroli juga mereka antusias buat ikut. Jadi kita juga istilahnya kalau misalnya kita belum sempat, mereka sudah ada yang ikut ke pantai gitu. Berarti kendalanya waktu ya? Rata-rata memang waktu Mas. Ya kalau misalkan secara keseluruhannya dalam artian mungkin 4K yang, karena kan aku berada di 4K memang dari terbentuknya kan. Selama ini kurang lebih mau 4 tahun tadi. Dan ini sedikit promosi Mas. Jadi kita ada yang namanya melihat atau merangkum secara keseluruhan bagaimana sih pola akhirnya ketika memang pergerakan-pergerakan ini punah. Jadi kan 4K ini pengen membuat tidak terjadinya lingkaran setan pada konservasi. Maksudnya kayak gini. Jadi dulu sebelum ada 4K pasti ada komunitas lainnya. Ada komunitas relawan juga, namanya kalau aku nggak salah aku pernah terlibat juga. Namanya Relawan Banyu. Nah itu sudah berdiri cukup lama ya, kurang lebih ada 3 tahun 4 tahun juga. Akhirnya ya pergerakan itu mati. Nah ini kan jadi pertanyaan besar, kenapa pergerakan seperti ini bisa mati? Akhirnya coba dievaluasi ya. Sekarang kita coba untuk pertama kita melakukan pengarsipan. Dari pengarsipan ini kan akan ada sebuah data ya, yang bisa diterima oleh publik, bisa dibaca oleh publik, bahkan mungkin bisa diresapi oleh publik. Oh kondisi konservasi seperti ini. Makanya 4K pada awalnya kita pengarsipan data dulu nih, semuanya. Baik dari itu konservasinya, baik itu dari penyunya, ekosistemnya, ataupun dari sisi finansialnya. Yang nantinya kalau misalkan ternyata 4K ini juga tidak sanggup,
atau kembali lagi ke lingkaran setan tadi, biarkan publik itu yang bisa membantu perjuangan yang ada di konservasi. Untuk meneruskan Iya, itu tadi. karena tujuan kita adalah membangun empati tadi. Biarkan publik ini merasakan atau memiliki. Jangan bergantung terhadap 4K doang. Nanti kalau 4K-nya nggak ada gimana? Masa pergerakan itu berakhir kan? Berakhir, Sedangkan penyu itu kan tetap harus dilestarikan, Iya. kan kayak gitu. Makanya sekarang kita coba ada nih dari teman-teman 4K, teman-teman isi ya, karena mereka seni ya, menyarankan untuk membuat pameran. Oke. Pameran seni kayak gitu dengan tema kita adalah judulnya adalah Si Turtle on Earth, Oke. dengan tema penyu dan manusia sepakat untuk punah bersama. Jadi kita pengen benar-benar ya perjuangan ini ya ketika manusia-manusia ini tidak berjuang, ya penyu ini pada akhirnya juga akan punah. Harapannya kita akan menggiring itu ke sana. Jadi ya karena aku sadar itu kembali lagi lingkaran setan itu akan terjadi lagi. Makanya ya gimana caranya, ya udah kita ini temanya yang cukup baik, cukup menyentil. Tidak hanya untuk publik tapi untuk teman-teman Forky sendiri. Kayak gitu. Nah, aku pun waktu dengar yang tadi sempat disampaikan temanya aja penyu mati, kita pun juga ini juga kita mati, penyu juga mati. Nah itu wah cukup merinding juga nih dengarnya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tergerak hatinya juga mungkin dari sini nanti bisa tergerak juga hatinya, apalagi juga banyak yang masih kuliah juga istilahnya dengan kesibukan kuliahnya bisa menyempatkan waktunya. Bagi teman-teman yang di luar sana juga pingin untuk bisa terlibat, nah mungkin bisa coba lah trial ikut bergabung di patrolinya mungkin, atau kayak gimana nantinya bisa juga untuk mungkin nanti bakal menemukan sisi kenyamanan dari konservasi itu di mana kayak gitu. Cuma itu repotnya ini Mas, menemukan kenyamanan di 4K itu agak berbeda dengan circle ya. Maksudnya kayak gini, kita punya pengalaman nih. Jadi dia pengurus harian kita memang udah bekerja ya. Terus jokes kita kan jokes yang ya pokoknya jokes yang penting respect lah. Iya, penting respect. Yang penting respect, ketawa, senang kan gitu. Tapi apakah itu relate ya belum tentu kan. Dia akhirnya sering kita jokes kayak itu bareng, karena pergaulan kita ya banyak teman-teman isi, seni dan segala macamnya kan. Jadi banyak banget informasi tentang jokes juga. Sempat dia mencoba membawa jokes itu di dunia pekerjaannya dia. Terus saya, jokes semua aneh ya. Nggak cocok nih. Sangat segmented. Segmented. Dan ya orang-orangnya memang kayak gitu. Jadi memang kita sering ngobrol ngalor ngidul segala macam. Yang penting tadi lebih ke respect lah. Ya, apapun jokes saya itu ya, yang penting itu tidak menyakiti orang ya nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Rata-rata kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman yang mau ngejok nih bisa dilihat dulu ya teman-teman. Bisa dipilah-pilah nih yang bisa masuk yang mana. Kalau nggak masuk ya udah. Tetap kita respect. Bang Messi. Oke. Nah untuk sebagai penutup Mas ini Mas, ini ada kenang-kenangan dari Forestation Mas. Karena terima kasih Mas. Bukan yang ini. Ini ada kenang-kenangan. Nah kalau kehutanan itu identik dengan ada monumen satu Mas di gitu. di dekat fakultas. Canga Abu. Bener. Kuak. Ini ada tugu Mas. Tugunya kehutanan sekarang udah dikecilin Mas sekarang. Ya, ini versi light dari tugu kehutanan Mas. Ini ada kenang-kenangan untuk 4K. Ini buat sendiri atau gimana nih? Buat sendiri Mas. Kayu dari arboretum, nah itu Mas dirakit jadi satu-satu, akhirnya kita bikin jadi seperti ini Mas. Macam-macam. Nah itu sampai makanya itu susah Mas, kita harus naik dulu. Kita mangkas. Effort ya. Cukup effort ini. Nah, ini pengganti piala FA apa gimana? Ya, pengganti piala FA Mas. Yang sangat susah untuk didapatkan. Oke. Sampai akhirnya juga Erik ten Hag juga dipecat akhirnya. Oke teman-teman, sobat Gajah Sumatera, sekian bincang-bincang konservasi pada saat ini. Untuk next edisi kita bakal lanjut dengan obrolan yang lebih seru. See you next time and check this out.
Tes.